Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, gimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk materi hari ini Bapak ambil tentang pembahasan puasa. Nah, di slide sudah kalian lihat bahwa ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Namun tidak kesemuanya kita pelajari. Ada beberapa saja, yaitu pengertian dan dalil puasa, rukun puasa, syarat puasa. Apa itu puasa? Nah, di monitor atau di slide kita bisa lihat arti puasa. P-nya itu pikiran jangan macam-macam. Jadi ketika puasa itu pikiran kita nggak boleh macam-macam, ya, nggak boleh mikirin pikiran yang kotor-kotor. Kemudian U-nya ucapan jangan jorok-jorok, harus dijaga lisan. Ya, puasa itu jangan nahan lapar dan haus saja, tapi lisan tuh tidak boleh cakap kotor, tidak boleh menghibah, menceritakan aib orang lain, apalagi namimah, mengadu domba. Jangan ya. Kemudian A-nya aksi jangan yang tidak baik. Nah, apa itu aksi yang tidak baik? Ya banyak, bisa nyolong mangga tetangga, kemudian merondokkan selop atau menyembunyikan selop ketika sholat. Ini banyak ini aksi-aksi yang tidak baik. Kemudian S-nya sesama hormati selalu. Jadi orang tua kita hormati, teman-teman kita sayangi. Kemudian A-nya amal diperbanyak. Karena inti puasa itu kalau tak beramal maka tidak akan dapatkan kebaikan. Makanya banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, itu pengertian secara singkatan. Nah, puasa termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Rukun Islam itu ada 5 ya anak-anakku ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Apa artinya? Nah, di sini pengertian puasa menurut istilah bisa kita lihat, yaitu menahan diri dari makan dan minum, serta dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita harus tahu apa sebenarnya dalil tentang puasa. Anak-anak kami mungkin sebahagian sudah ada yang mengetahui dan bahkan sudah ada yang hafal. Nah ya, kita bisa lihat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Itulah ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Bagaimana bunyinya? Anak-anak kami bisa ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang merasa punya iman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, puasa ini anak-anak kami hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merasa punya iman. Kalau dia tak punya iman, maka dia merasa tak terpanggil dengan seruan ini. Makanya jangan heran anak-anak kami, ketika bulan puasa, banyak orang-orang tua kita yang dia makan nongkrong di warung kopi. Ngerokok segala macam, gak usah heran. Karena panggilan untuk puasa ini bukan untuk orang-orang yang beragama Islam, tapi untuk orang-orang yang beriman. Karena kalau sudah beriman, pasti dia beragama Islam. Tapi kalau beragama Islam, belum tentu dia beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu juga sudah diwajibkan oleh Allah. Seperti pada zaman Nabi Daud, sehingga kita kenal dengan puasa Daud. Ya kan? Pada zaman Nabi Musa 40 hari berpuasa, ya. Nah, kita berpuasa hanya sebulan 30 hari.
tujuan akhir puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Agar anak-anak kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu Pak? Takwa itu? Apa? Siapa yang tahu takwa? Ya, takwa itu kalau bahasa Bapak sebut gini. Takwa itu artinya takut. Nah, samalah halnya ketika kita sedang berhadapan dengan orang, ya, baik itu orang tua kita tuh atau orang tua lain. Kalau kita punya rasa takut, pasti kita menunduk dan tak berani melawan. Begitu juga di hadapan Allah. Kalau rasa takut kita tampakkan, maka kita tak akan berani untuk melakukan kejahatan, melakukan hal yang mungkar, melakukan sesuatu yang Allah tak sukai. Ya anak-anak kami ya, bisa dipahami kan? Baik. Selanjutnya, syarat wajib puasa. Kalau hal ini sudah terpenuhi pada diri anak-anak kami, maka wajiblah kita berpuasa. Apa yang pertama? Beragama Islam. Jadi orang-orang yang beragama Islam ini wajib berpuasa. Kalau orang kafir, Pak, boleh berpuasa? Boleh. Cuman tak mendapatkan pahala dari Allah. Karena di sini syaratnya harus Islam. Yang kedua, baligh. Baligh itu kalau kita bilang namanya dewasa. Jadi anak-anak kami yang masih anak-anak, yang belum baligh, bukan artinya tidak boleh berpuasa. Boleh, bahkan lebih bagus, sangat bagus untuk melatih kalian. Ya, cuman kalau sudah baligh, maka dia harus wajib berpuasa. Apa yang menandakan kita baligh, Pak? Nah, kalau bagi laki-laki, balighnya itu dia kita sebut dengan mimpi basah. Nah, ya, kalau bagi perempuan itu datang haid atau datang bulan. Maka jika itu sudah terjadi pada diri anak-anak kami, maka dia sudah baligh dan wajib melakukan puasa dan ibadah-ibadah lain. Kemudian yang ketiga, berakal. Nah, kalau kita merasa diri kita Islam, baligh, berakal, maka wajib untuk kita berpuasa. Berakal ini apa maksudnya? Berakal ini dia nggak gila. Jadi orang gila itu tidak perlu berpuasa karena memang akalnya nggak sempurna. Nah, jadi kalau kita merasa diri kita berakal, maka puasalah. Kalau kita nggak puasa, berarti kita gila. Ya, mau anak-anak kami orang gila? Anda mau kan? Nah, maka berpuasalah kita nanti pada bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, syarat wajib puasa, mampu secara jasmaninya, ya, mampu secara rohaninya. Makanya kalau ada kalian tengok nenek-nenek yang sudah sangat tua, tak puasa, kalian jangan heran, nenek ini udah tua kok nggak puasa, nggak malu. Jangan dibilang gitu. Karena ada sebagian orang tua kita yang sudah sangat tua tak mampu lagi berpuasa, fisiknya sudah lemah, ya kan? Jadi orang yang sudah tua renta ini boleh tidak berpuasa, bukan tidak boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Kalau dia mampu untuk berpuasa silahkan, tapi dia boleh tidak berpuasa. Loh Pak, jadi nanti di hari-hari yang lain dia ganti pun nggak mampu juga dia. Nah, kalau orang tua yang sudah sangat renta, dia menggantinya tidak perlu dengan menggantinya, tapi membayar denda, ya. Paham anak-anak kami ya? Seperti